Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Kali ini ada kisah yang datang dari seorang calon pekerja migran wanita yang sedang menjalani pelatihan sebelum berangkat ke Taiwan. Semua berjalan normal, sampai satu kamar di asrama itu mulai menunjukkan hal-hal yang tidak wajar, mulai dari ketukan pintu tengah malam tanpa siapapun di baliknya. Sosok-sosok kecil berwarna hitam yang berlarian sambil tertawa, sampai puncaknya sebuah sosok perempuan berambut panjang yang duduk diam di atas lemari. Bagaimana nasib perempuan ini setelah malam itu, dan kenapa kamar tersebut sampai sekarang jarang mau ditempati siapapun? Simak kisahnya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Wisma Melati mulai ramai sejak jam 6 pagi. Suara pintu kamar dibuka satu-satu, langkah kaki yang bergegas menuju kamar mandi, dan obrolan kecil para perempuan yang antri giliran mandi terdengar di sepanjang koridor asrama. Bangunan 2 lantai ini menjadi tempat tinggal sementara bagi puluhan calon pekerja migran yang sedang menunggu jadwal keberangkatan ke Taiwan. Semuanya berada di bawah pengelolaan PT Mitra Sejahtera Abadi. Sri baru saja selesai merapikan kasurnya ketika pintu kamarnya diketuk pelan. "Sri, udah siap, bentar lagi absen di aula," kata Wati sambil menyembulkan kepala dari balik pintu. "Udah, tinggal pakai kerudung doang," jawab Sri sambil tersenyum. "Kamu duluan aja, aku nyusul." Sri dan Wati satu angkatan pelatihan sejak 2 bulan lalu. Keduanya berasal dari daerah yang berbeda, tapi karena kamar mereka bersebelahan, pertemanan itu tumbuh dengan sendirinya. Setiap pagi mereka selalu berangkat bareng ke aula untuk absen sebelum kelas dimulai. Sarapan pagi itu disediakan pihak asrama berupa bubur ayam dan segelas teh hangat. Para peserta makan sambil berdiri karena meja yang tersedia terbatas. Sri dan Wati memilih duduk di anak tangga depan aula sambil menyantap bubur mereka. "Aku masih susah banget ngomong Mandarin," Sri mengeluh sambil mengaduk buburnya. "Kemarin disuruh sebutin angka saja masih kebalik-balik." "Sama aku juga. Tapi kata Bu Endang, instrukturnya, nanti juga terbiasa kalau udah sering dipakai," jawab Wati. Pelatihan hari itu berjalan seperti biasa. Pagi diisi kelas bahasa yang dipandu oleh Bu Endang, salah satu instruktur tetap di Wisma Melati. Siangnya dilanjutkan dengan praktek keterampilan rumah tangga, mulai dari cara menyetrika pakaian dengan rapi sampai teknik membersihkan rumah menggunakan peralatan modern yang biasa dipakai di Taiwan. Sri termasuk peserta yang cekatan, sedangkan Wati butuh waktu lebih lama untuk memahami instruksi. Tapi keduanya saling membantu selama praktek berlangsung. Menjelang sore kegiatan pelatihan resmi ditutup. Para peserta kembali ke kamar masing-masing untuk mandi dan beristirahat sebentar. Sri sempat mencuci pakaian di belakang asrama sebelum akhirnya bergabung dengan peserta lain untuk makan malam di ruang makan. Menu malam itu sederhana, nasi putih dengan sayur sop dan tempe goreng. Suasana ruang makan cukup ramai, diselingi obrolan tentang rencana masing-masing setelah tiba di Taiwan nanti. Selepas makan malam, Sri dan Wati bergegas mengambil wudhu untuk sholat isya di musala kecil yang ada di lantai 1. Setelah sholat, keduanya duduk di depan kamar sambil menikmati udara malam yang mulai terasa dingin. "Kamu udah dikabarin majikan di sana kayak apa?" tanya Sri sambil merapikan mukena yang baru dilepas. "Belum, katanya nanti dikasih tahu seminggu sebelum berangkat." "Deg-degan juga sih, tapi ya mau gimana lagi, udah niat kerja." "Sama, aku juga gitu. Yang penting kita usaha belajar sebaik mungkin di sini," kata Sri menyemangati. Mereka mengobrol cukup lama, membahas rencana kirim uang untuk keluarga di kampung sampai bayangan pekerjaan yang akan dijalani nanti. Jam di ponsel Wati menunjukkan pukul 10 malam ketika mereka akhirnya memutuskan untuk masuk kamar masing-masing. "Udah malam, tidur duluan ya, besok pagi latihan lagi," kata Sri sambil bangkit dari duduknya. "Iya, tidur duluan aja, aku mau cuci muka dulu," jawab Wati sambil melangkah menuju kamarnya sendiri. Sri masuk kamarnya dan langsung merebahkan badan di kasur.
Belum sampai 5 menit matanya sudah terpejam, tertidur pulas karena kelelahan seharian mengikuti pelatihan. Nafasnya teratur, sama sekali tidak terganggu oleh suara-suara kecil di luar kamar seperti langkah kaki peserta lain yang masih bolak-balik ke kamar mandi. Di kamar sebelah, Wati baru saja selesai cuci muka dan melangkah masuk sambil membawa handuk kecil yang masih basah. Ia menggantungkan handuk itu di belakang pintu, lalu berjalan menuju kasurnya yang berada tepat di sudut kamar, dekat jendela yang tertutup gorden tipis berwarna krem. Baru beberapa langkah, Wati merasakan ada sesuatu bergerak cepat dari arah pintu, seperti bayangan yang melintas masuk mengikuti langkahnya. Ia langsung menoleh ke belakang, memastikan apa yang baru saja lewat. Tapi pintu kamarnya tertutup rapat, tidak ada siapa-siapa di sana. Wati diam sebentar, matanya menyapu seluruh sudut kamar yang sama sekali tidak berubah dari biasanya. Hanya saja tengkuknya tiba-tiba terasa merinding, seperti ada udara dingin yang menyentuh kulitnya padahal jendela dalam keadaan tertutup. Mungkin cuma kecapean saja, gumam Wati pelan sambil mengusap tengkuknya sendiri. Ia menepis pikiran itu dan melanjutkan langkah menuju kasur. Wati duduk sebentar di pinggir kasur, melepas kerudung yang masih dipakainya, lalu menggantungnya di gantungan kecil dekat lemari pakaian. Rasa lelah yang menumpuk sejak pagi membuat matanya berat. Ditambah besok pagi ia harus bangun lebih awal untuk latihan praktik menyetrika yang menurutnya masih perlu banyak diulang. Wati merebahkan diri di kasur, menarik selimut tipis sampai sebatas dada. Pikirannya masih memutar percakapan dengan Sri tadi soal majikan di Taiwan, soal gaji yang akan dikirim ke kampung, soal adiknya yang masih sekolah. Namun rasa kantuk lebih kuat dari semua pikiran itu. Tidak butuh waktu lama, Wati sudah terlelap. Nafasnya mulai teratur mengikuti ritme tidur yang dalam. Kamar itu sunyi, hanya terdengar suara kipas angin kecil yang berputar pelan di sudut ruangan, mengeluarkan bunyi berdengung tipis yang biasa terdengar setiap malam. Di luar, koridor asrama juga mulai sepi karena sebagian besar peserta sudah masuk ke kamar masing-masing. Wati baru saja masuk ke tidur yang benar-benar lelap, bahkan belum genap 10 menit sejak matanya terpejam, ketika tiba-tiba ada suara yang membuat kesadarannya kembali terganggu. Suara itu datang dari arah pintu kamarnya, pelan namun jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Tok, tok, tok. Wati membuka mata perlahan, masih dalam keadaan setengah sadar. Ia belum langsung bangun dari posisi berbaringnya, hanya menajamkan pendengaran, mencoba memastikan apakah suara itu benar-benar berasal dari pintu kamarnya atau hanya bagian dari mimpi yang baru saja terputus. Matanya menatap langit-langit kamar sambil menunggu, memastikan apakah suara ketukan itu akan terdengar lagi atau tidak. Beberapa detik berlalu tanpa ada suara tambahan. Wati masih berbaring, matanya terbuka menatap langit-langit kamar, telinganya menajam menunggu kepastian. Ia mulai berpikir mungkin saja itu suara angin yang membenturkan sesuatu di luar, atau salah satu peserta lain yang salah kamar karena mengantuk. Tapi baru saja pikiran itu selesai, suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya lebih keras dari sebelumnya. Wati langsung bangun dari posisi berbaring, duduk di pinggir kasur sambil menghela nafas. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat, tapi ia mencoba berpikir logis. Barangkali salah satu peserta lain butuh sesuatu, atau mungkin Sri yang lupa membawa kunci kamarnya sendiri. Wati bangkit, melangkah menuju pintu dengan hati-hati. Sebelum membuka, ia sempat berhenti sejenak, menyipitkan mata ke arah celah bawah pintu untuk melihat ada bayangan kaki atau tidak. Tidak ada apa-apa. Wati menarik nafas lalu memutar kunci dan membuka pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, tidak ada siapapun di depannya. Wati mengintip keluar, menengok ke arah kanan, lalu ke arah kiri. Koridor asrama kosong, hanya diterangi lampu neon yang menyala redup di ujung lorong. Pintu-pintu kamar lain tampak tertutup rapat, tidak ada tanda-tanda seorang baru saja lewat atau berdiri di depan kamarnya. Ada yang ketuk pintu tadi, bisik Wati pelan seolah bertanya pada dirinya sendiri. Ia melangkah keluar sedikit, memastikan tidak ada peserta lain yang sedang berjalan menuju kamar mandi atau baru pulang dari luar. Suasana benar-benar sepi, hanya terdengar suara jangkrik dari halaman belakang asrama yang menembus lewat ventilasi di ujung koridor. Wati menunggu beberapa saat,
berjaga-jaga kalau suara ketukan itu muncul lagi dari kamar sebelah atau kamar lain yang berdekatan. Tapi tidak ada apa-apa. Wati mulai merasa tidak nyaman berdiri sendirian di koridor. Ia melirik ke arah kamar Sri yang pintunya tertutup rapat tanpa cahaya dari celah bawah pintu. Tandanya Sri masih tertidur pulas. Wati tidak ingin membangunkan temannya hanya karena suara ketukan yang mungkin saja berasal dari hal sepele. "Udahlah, mungkin cuma kepikiran saja," gumamnya sambil melangkah mundur, kembali masuk ke kamarnya sendiri. Wati menutup pintu dan mengunci dari dalam, memastikan kunci benar-benar terpasang dengan baik. Ia berdiri sebentar di dekat pintu, menenangkan diri sambil mengatur nafas yang sempat memburu. Matanya kemudian tertuju pada jam dinding kecil yang tergantung di atas lemari pakaian. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam tepat. Wati menghela nafas panjang. Ia merasa aneh kenapa waktu terasa cepat berlalu. Padahal ia baru saja tidur sebentar sebelum terbangun oleh ketukan tadi. Namun rasa kantuk yang masih tersisa membuatnya memutuskan untuk kembali tidur saja, berharap semuanya kembali normal. Wati melangkah menuju kasur, merebahkan badannya perlahan. Ia menarik selimut tipis yang tadi sempat tersingkap, menutupinya kembali sampai sebatas dada. Posisi tubuhnya menghadap ke arah jendela yang tertutup gorden, mencoba mencari posisi paling nyaman agar bisa kembali terlelap. Matanya perlahan mulai terasa berat, meski pikirannya masih sedikit waspada mengingat kejadian barusan. Baru separuh selimut menutupi badan, Wati mendengar suara langkah kecil di lantai kamarnya. Bukan suara yang berat, tapi lebih mirip suara kaki mungil yang bergerak cepat berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Wati membuka mata menoleh ke arah depan kasurnya, dan seketika tubuhnya kaku. Di depan tempat tidurnya, ada beberapa sosok kecil menyerupai anak berumur sekitar 2 tahun. Tubuh mereka berwarna hitam pekat, kepala tanpa rambut sama sekali, dan bagian atas tubuh mereka tidak tertutup pakaian apapun. Sosok-sosok itu berlarian bolak-balik di lantai kamar. Gerakan mereka gesit dan lincah, sesekali saling kejar satu sama lain sambil mengeluarkan suara tawa kecil yang terdengar seperti anak-anak sedang bermain. Wati tidak bisa bergerak sejenak, matanya terpaku pada sosok-sosok itu. Jumlahnya ada 3, bergerak berputar-putar di sekitar kaki tempat tidur. Salah satu dari mereka sempat berhenti, menoleh ke arah Wati lalu kembali berlari mengikuti yang lain. Wajah mereka tidak jelas terlihat karena gerakan yang terlalu cepat, tapi bentuk tubuh kecil dan warna hitam itu cukup membuat Wati merasakan ketakutan yang luar biasa. Tangan Wati bergetar saat menarik selimut menutupi seluruh badannya, termasuk kepala. Ia menahan nafas, berusaha sekuat tenaga tidak mengeluarkan suara apapun. Di balik selimut, suara tawa kecil itu masih terdengar jelas, kadang mendekat ke sisi kasur, kadang menjauh ke arah lemari. Wati memejamkan mata rapat-rapat, tubuhnya meringkuk sekecil mungkin, berharap semua itu segera berlalu. Beberapa menit berlalu terasa sangat panjang bagi Wati. Suara tawa kecil itu masih sesekali terdengar, kadang seperti berlari melintas lantai, kadang berhenti seolah sedang mengamati sesuatu. Wati tetap diam di balik selimut. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi lehernya meski udara kamar tidak panas. Ia mencoba mengatur nafas pelan-pelan, takut suara nafasnya sendiri justru memancing perhatian sosok-sosok kecil itu. Perlahan suara tawa yang tadi terdengar jelas mulai berkurang. Dari yang awalnya ramai bersautan, kini hanya tersisa satu suara kecil. Lalu semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya benar-benar hilang. Wati masih belum berani bergerak, menunggu memastikan keadaan benar-benar sunyi. Yang terdengar kemudian hanya suara serangga malam dari luar jendela, decitan kecil yang biasa terdengar setiap malam di sekitar asrama. Suasana kamar kembali sunyi sepenuhnya. Tidak ada lagi suara langkah kecil atau tawa yang tadi membuat bulu kuduknya berdiri. Wati menunggu beberapa saat lagi di balik selimut, memastikan keheningan itu benar-benar bertahan, bukan sekedar jeda sebelum sosok-sosok tadi muncul lagi. Tangannya masih menggenggam erat ujung selimut, jantungnya perlahan mulai kembali normal meski nafasnya masih sedikit tersengal. Setelah merasa cukup yakin keadaan sudah tenang, Wati perlahan menurunkan selimut yang menutupi wajahnya, membukanya sedikit demi sedikit sampai batas dada.
Matanya bergerak menyapu seluruh sudut kamar, memastikan tidak ada lagi sosok kecil berwarna hitam yang tadi berlarian di depan tempat tidurnya. Kamar itu terlihat kosong seperti biasa, hanya diterangi cahaya redup dari lampu tidur di sudut ruangan. Wati menghela nafas panjang, tangannya masih menggenggam ujung selimut. Tapi tubuhnya mulai sedikit rileks karena tidak menemukan lagi sosok-sosok kecil yang tadi berlarian di depan tempat tidurnya. Wati duduk sebentar di kasur, mencoba menenangkan diri sambil menatap lantai kamar yang kini terlihat normal. Ia baru saja hendak merebahkan badan kembali ketika ekor matanya menangkap sesuatu bergerak di sisi kiri kamar. Sebuah bayangan perempuan berambut panjang melintas cepat dari arah kiri menuju kanan kamar. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang yang menyentuh lantai, rambutnya terurai sampai ke bawah punggung, bergerak seperti sedang berjalan meski Wati tidak mendengar suara langkah kaki sama sekali. Gerakannya cepat. Hanya sepersekian detik sosok itu melintasi pandangan Wati sebelum menghilang ke arah sisi kanan kamar, dekat lemari pakaian. Suara gesekan kain terdengar jelas mengiringi lintasan bayangan itu. Wati merasakan tengkuknya kembali merinding. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya membeku sejenak di atas kasur, matanya masih terpaku ke arah lemari, tempat sosok tadi terakhir terlihat sebelum menghilang. Wati tidak langsung bereaksi dengan sembunyi seperti sebelumnya. Ia justru duduk lebih tegak, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Nafasnya sedikit tertahan, tangannya masih mencengkram ujung selimut erat-erat. "Siapa itu tadi?" bisik Wati pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar sendiri. Ia menoleh ke kiri memastikan area tempat bayangan itu pertama kali muncul. Tidak ada apa-apa di sana, hanya dinding kamar yang polos seperti biasa. Wati kemudian menoleh perlahan ke berbagai sudut kamar, matanya bergerak menyapu setiap bagian, mencoba menemukan kemana sosok berambut panjang itu pergi setelah melintas tadi. Kamar itu tidak terlalu luas. Hanya ada satu kasur, satu lemari pakaian, dua pintu, dan meja kecil di sudut dekat jendela. Wati mengamati satu-satu bagian itu, menunggu apakah bayangan tadi akan muncul kembali atau benar-benar sudah pergi. Detik demi detik berlalu dalam diam. Wati masih terduduk kaku di atas kasur, matanya tidak berkedip menatap sekeliling, mencoba mendengarkan kalau-kalau ada suara langkah atau gesekan kain seperti yang tadi terdengar. Tapi kamar itu benar-benar sunyi, tidak ada suara apapun selain detak jantungnya sendiri yang masih berdegup kencang. Wati mulai berpikir mungkin saja matanya salah lihat, atau bayangan dari cahaya lampu tidur yang memantul aneh karena posisi gorden yang bergerak tertiup angin dari celah jendela. Tapi ia tahu betul tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuat gorden bergerak sampai menciptakan bayangan sejelas itu. Apalagi disertai suara gesekan kain yang begitu nyata. Rasa penasaran bercampur takut membuat Wati tidak bisa langsung berbaring kembali. Ia mengarahkan pandangannya berkeliling sekali lagi, memastikan tidak ada yang terlewat. Matanya kemudian bergerak naik, menyusuri dinding kamar sampai akhirnya berhenti tepat di bagian atas. Lemari pakaian yang berada tidak jauh dari posisi kasurnya. Di sana, di atas lemari yang tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar, Wati melihat sosok perempuan berambut panjang yang tadi melintas sedang duduk. Rambutnya yang panjang dan hitam menutupi seluruh bagian wajah, terjuntai ke bawah sampai menutupi sebagian pundak dan dadanya. Gaun putih yang dikenakannya sama seperti yang terlihat saat sosok itu melintas tadi. Kali ini terlihat jelas menggantung dari posisi duduknya, ujung kainnya menjuntai turun dari tepi lemari. Sosok itu diam tidak bergerak, hanya duduk di sana seolah sedang mengamati seisi kamar dari atas. Wati langsung mengenali sosok itu. Bentuk rambut panjang yang menutupi wajah, gaun putih, dan cara duduk yang tidak wajar di atas lemari setinggi itu membuatnya yakin itu adalah kuntilanak. Tubuh Wati membeku seketika. Ia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Matanya tetap terpaku ke arah sosok itu, tidak sanggup berkedip meski rasa takut membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya yang tadi memegang ujung selimut kini mengepal erat, kukunya sampai menekan telapak tangannya sendiri. Beberapa detik berlalu tanpa ada pergerakan dari kedua belah pihak. Wati masih terduduk kaku di kasur.
Sementara sosok di atas lemari tetap diam pada posisinya. Rambut panjang itu sesekali sedikit bergerak seperti tertiup angin. Padahal tidak ada hembusan angin apapun di dalam kamar. Rasa takut yang menumpuk akhirnya pecah. Wati tersadar dari kebekuannya dan langsung berteriak keras. "Kuntilanak!" Suara teriakan itu memenuhi kamar, memantul di antara dinding yang sempit. Wati sendiri kaget dengan suaranya sendiri yang keluar begitu saja tanpa sempat ia kendalikan. Tubuhnya bergerak refleks, tangannya langsung menyambar selimut yang tadi tergeletak di sisi kasur. Wati menarik selimut itu secepat mungkin, menutupi seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki. Ia meringkuk di bawah selimut, tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu tidak beraturan. Kedua tangannya mencengkram ujung selimut dari dalam, menariknya rapat-rapat agar tidak ada celah sedikit pun yang terbuka. Di balik selimut, Wati bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup sangat kencang, terasa sampai ke telinga. Ia menahan nafas beberapa saat, mencoba mendengarkan apakah ada suara pergerakan dari arah lemari, tapi yang terdengar hanya suara nafasnya sendiri yang tersengal di balik kain selimut. Wati merapatkan tubuhnya sekecil mungkin, lututnya ditarik mendekat ke dada, kepalanya ditundukkan sampai benar-benar tidak ada bagian tubuh yang terlihat dari luar selimut. Ia terus berdoa dalam hati, bibirnya bergerak pelan melafalkan apa yang bisa diingatnya saat itu juga. Berharap keadaan segera membaik. Tubuhnya masih gemetar hebat di balik selimut. Keringat dingin membasahi seluruh punggungnya meski udara kamar tidak terasa panas. Wati tetap diam dalam posisi itu, tidak berani sedikit pun membuka selimut untuk memastikan apakah sosok tadi masih berada di tempat yang sama atau sudah berpindah posisi. Nafasnya masih tersengal. Tubuhnya meringkuk sekecil mungkin di bawah selimut yang ditariknya rapat-rapat. Belum sempat terasa takutnya meredah, Wati merasakan sesuatu yang aneh di bagian kakinya. Rasa dingin mulai menjalar dari ujung telapak kaki, seperti ada es batu yang ditempelkan langsung ke kulitnya. Rasa dingin itu bukan berasal dari udara kamar, karena tubuh bagian atasnya sama sekali tidak merasakan hal serupa. Hanya kakinya, tepat di bagian yang tidak tertutup selimut karena posisinya yang meringkuk. Wati langsung menarik kakinya, mencoba melipatnya lebih rapat ke arah tubuh. Ia meringkuk sekuat tenaga membuat posisi tubuhnya sekecil mungkin di bawah selimut. Berharap rasa dingin itu berhenti dengan sendirinya. Tapi rasa dingin itu tidak hilang, justru terasa semakin menjalar naik ke arah betis. "Ya Allah, tolong!" Bisik Wati pelan di balik selimut, suaranya bergetar menahan tangis. Belum selesai Wati mengucapkan kalimat itu, ia merasakan sesuatu mencengkram kedua pergelangan kakinya. Cengkraman itu terasa kuat, seperti jari-jari tangan yang menggenggam erat dari bawah selimut. Wati mencoba menarik kakinya, tapi cengkraman itu tidak melepaskan. Justru mulai menggoyang-goyangkan kedua kakinya ke kiri dan ke kanan. Wati menahan sekuat tenaga, kedua tangannya mencengkram bagian bawah selimut, mencoba menarik kakinya lepas dari cengkraman itu. Namun tenaga yang menahan kakinya terasa jauh lebih kuat dari tenaganya sendiri. Goyangan itu semakin kuat membuat seluruh tubuh Wati ikut terguncang di atas kasur. Di tengah kepanikan itu terdengar suara tawa perempuan dari arah bawah kasur, pelan namun jelas. Suara tawa itu membuat seluruh tubuh Wati merinding hebat. Ia tahu persis suara itu bukan berasal dari siapapun yang ia kenal dan datangnya tepat dari bawah tempat cengkeraman itu berasal. Wati semakin panik, air matanya mulai keluar tanpa bisa ditahan. Tubuhnya gemetar hebat sambil terus berusaha menarik kakinya terlepas. Cengkeraman di kakinya tidak kunjung melepas, goyangan itu justru semakin menjadi-jadi, membuat posisi tubuh Wati hampir merosot dari kasur. Rasa takut yang sudah menumpuk sejak awal kini benar-benar memuncak. Wati tidak sanggup lagi menahan diri untuk tetap diam di balik selimut. Dengan sisa tenaga yang ada, Wati menghentakkan kakinya sekuat mungkin sambil melompat bangun dari kasur. Selimut yang tadi menutupi tubuhnya terlempar begitu saja. Wati berteriak sekeras-kerasnya, suaranya memenuhi seluruh kamar yang sunyi. "Wah!" Tanpa sempat berpikir panjang, Wati langsung berlari menuju arah pintu. Dalam kepanikan yang luar biasa, tubuhnya menabrak daun pintu kamarnya sendiri sebelum tangannya berhasil meraih gagang pintu. Wati merintih sebentar karena benturan itu, tapi rasa takut jauh lebih besar dari rasa sakit yang dirasakannya. Ia segera memutar gagang pintu dengan tangan yang gemetar hebat,
mendorongnya kuat-kuat sampai pintu terbuka lebar. Wati berhasil keluar dari kamarnya, berlari secepat mungkin menyusuri koridor asrama yang sunyi. Meninggalkan kamar yang baru saja membuatnya mengalami ketakutan luar biasa. Kakinya melangkah cepat menuju kamar Sri yang berjarak hanya beberapa meter dari kamarnya. Sesampainya di depan pintu Sri, Wati langsung mengetuk keras-keras. Tangannya menggedor pintu berkali-kali tanpa jeda. Sri, buka pintunya. Tolong Sri, buka. Teriak Wati dengan nafas masih terengah-engah. Suaranya bercampur isak tangis yang tertahan. Beberapa detik kemudian terdengar suara kunci diputar dari dalam. Sri membuka pintu dengan mata masih setengah mengantuk. Wajahnya tampak bingung melihat kondisi Wati yang berdiri di depan dengan nafas memburu dan tubuh gemetar. Wati, kenapa? Ada apa ini? Tanya Sri. Belum sempat pertanyaan selesai, Wati sudah mendorong masuk melewati Sri dan langsung menjatuhkan diri ke kasur milik Sri. Wati duduk meringkuk di pinggir kasur. Kedua tangannya memeluk lutut, tubuhnya masih gemetar hebat. Sri segera menutup pintu dan mendekat, duduk di samping Wati sambil memegang pundaknya. Wati, kamu kenapa? Cerita dong, jangan diem saja, kata Sri dengan nada khawatir. Wati menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri sebelum bisa berbicara dengan jelas. Tadi aku diganggu Sri, ada kuntilanak di kamarku. Aku lihat dia duduk di atas lemari, rambutnya panjang menutupin muka. Terus pas aku sembunyi di balik selimut, kakiku dipegang, digoyang-goyang sambil tertawa. Sri mendengarkan dengan wajah pucat. Tangannya mengusap punggung Wati untuk menenangkan. Ya Allah Wati, kamu gak apa-apa kan? Aku takut banget Sri, gak berani balik ke kamar sendirian, jawab Wati sambil menyeka air mata yang masih mengalir di pipinya. Boleh aku tidur di sini malam ini aja, aku beneran gak sanggup balik ke kamar. Iya tenang aja, tidur sini aja malam ini. Besok pagi kita cerita ke pengurus asrama, biar ditindaklanjuti, jawab Sri tanpa ragu. Wati mengangguk pelan, masih berusaha mengatur nafasnya yang belum sepenuhnya tenang. Sri mengambilkan segelas air putih dari botol yang ada di meja kecil dekat kasur, menyodorkannya pada Wati yang langsung meminumnya sampai habis. Malam itu Wati tidur di kamar Sri. Sementara Sri sendiri menggelar tikar tambahan di lantai dekat kasurnya. Keduanya tidak banyak bicara lagi setelah itu, hanya saling memastikan pintu kamar terkunci rapat dan lampu tidur dibiarkan menyala sampai pagi. Sejak malam kejadian itu, Wati tidak pernah lagi kembali tidur di kamarnya sendiri. Ia memilih pindah kamar dengan izin pengurus asrama. Sementara kamar lamanya dikosongkan untuk sementara waktu. Beberapa peserta pelatihan lain yang sempat mendengar cerita Wati juga enggan menempati kamar tersebut, sehingga pengurus asrama akhirnya memutuskan kamar itu digunakan sebagai gudang penyimpanan perlengkapan pelatihan. Wati dan Sri tetap melanjutkan pelatihan seperti biasa hingga akhirnya sama-sama berangkat ke Taiwan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kejadian malam itu menjadi cerita yang selalu diingat Wati, sebuah pengalaman yang membuatnya semakin berhati-hati dan selalu memilih tidur berdekatan dengan orang lain setiap kali menempati tempat baru. Kamar itu sendiri di Wisma Melati tetap dikenal di kalangan calon pekerja migran yang datang silih berganti sebagai kamar yang jarang mau ditempati. Tempat sosok kuntilanak berambut panjang bergaun putih itu diyakini masih ada, menunggu siapapun yang berani tidur sendirian di dalamnya. Itulah kisah dari asrama calon pekerja migran yang sampai sekarang masih dikenang oleh mereka yang pernah tinggal di sana. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu menjaga diri dan tidak sembarangan saat berada di tempat baru, terutama saat sendirian di malam hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.